Bapa Surgawi, pujian penyembahan kami sambut Tuhan sebagai korban yang harum bagimu. Umat-Mu Tuhan yang telah melayani kami pagi ini, tim pujian penyembahan kami, penerima kami Tuhan, berkati Tuhan. Dan umat-Mu yang telah menyembah Engkau pada hari ini, disegarkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mempunyai pergumulan Engkau selesaikan pada hari ini. Sungguh Tuhan, Engkau mati bagi kami. Kami yang seharusnya mati Tuhan, dihukum Tuhan karena dosa kami, tetapi Engkau terlalu mengasihi kami. Disalibkan untuk kami. Bapa Surgawi, kami siap mendengar sabda firman-Mu. Buka hati kami Tuhan, telinga kami Tuhan, agar siap menerima firman-Mu. Ini hamba-Mu Tuhan, yang diberi kepercayaan pada hari ini, menyampaikan amanat-Mu tentang penginjilan, tentang misi Allah. Tuhan urapi, hiaskan lidah ini, hiaskan setiap perkataan yang diucapkan, agar setiap perkataan yang disampaikan pada hari ini menggerakkan kami, menjadikan kami pemberita Injil yang sesungguh muliakan nama-Mu. Umat Tuhan yang melihat, menonton, mengikuti live streaming ini, Tuhan permudahkan line yang digunakan agar mereka dapat mendengar dengan baik bersama kami pada hari ini. Bapa Surgawi, penuhi gereja ini, gedung ini dengan kuasa Roh-Mu pada pagi ini Tuhan, agar sungguh kami mengalami suasana indah bersama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Beri tepukan yang bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih tim penyembahan yang luar biasa. Selamat pagi. Lama tak bersama, karena kurang lebih beberapa minggu yang lalu ke tempat yang lain, pergi ke Longdaloh, pergi ke Semunjan, Sembuyau. Nanti kita akan melihat sedikit gambar ya, nanti. Dan kita bertenang pada pagi ini. Dan bulan Julai ini dikatakan bulan misi BM Sarawak. Yang kami tahu ada satu rombongan pergi ke Lawas sekarang untuk menyedarkan kita tentang misi Allah. Bulan Julai merupakan bulan misi BM Sarawak, dan saya percaya sepanjang bulan Julai ini khotbah kita semua berkaitan dengan misi. Dan bulan Juni yang lalu semuanya tentang keluarga. Keluarga. Oke. Baik. Melayani domba yang hilang. Lihat gambar domba itu. Ya, bagus. Di Miri ada domba kah? Saya lihat ada lihat domba di Miri. Kuda ada, saya lihat kuda dekat hospital tu, ada kuda. Pernah lihat domba? Saya dan keluarga pernah dekat dengan domba. Waktu kami ke New Zealand 6 tahun, 7 tahun yang lalu. Dan domba ini menarik domba. Menarik domba. Cantik mereka. Dari jauh kita lihat, mereka ikut gembala mereka. Dan sungguh di New Zealand banyak domba. Baik, kita lihat Matius 10 ayat 5 sampai 15. Kita baca dulu ya, baca teks dulu. Yesus mengutus 12 murid-muridnya dengan petunjuk demikian. Sesuai sekali. Janganlah pergi ke daerah bangsa-bangsa asing atau ke kota orang Samaria. Pergilah kepada domba-domba yang hilang antara keturunan kaum Israel. Pergilah dan kabarkanlah bahwa kerajaan surga sudah dekat. Puja penyembahan pada pagi ini, saudara di Kenisrum,
tak perlu khotbah, sudah cukup. Puja penyembahan pada hari ini, semua berkaitan dengan penginjilan. Tepat sekali. Ayat 8, sembuhkanlah orang yang sakit, hidupkanlah orang yang mati. Obatilah orang yang berpenyakit kusta dan halaukan roh iblis. Sebagaimana pemberian dilimpahkan kepadamu, limpahkanlah pemberian. Janganlah bawa uang emas, perak maupun tembaga dalam tali pinggangmu. Jangan bawa beg ataupun 2 helai baju. Tapi kalau kita pergi melawat, pergi penginjilan, banyak beg kita bawa. Ya, 1 beg. Sehari dengan Ibu N pergi ke Semunjan, 2 beg. Jangan bawa beg. Atau kasut, atau tongkat dalam perjalananmu. Karena seseorang pekerja layak menerima makanannya. Apabila kamu sampai di suatu bandar atau pekan, carilah seorang yang rela menyambutmu, menetaplah di rumahnya hingga kamu beridar di tempat itu. Bila saya ayat ini kan, kami pergi ke Long Dalau disambut dengan baik, kami pergi ke Semunjan Sebuyau disambut dengan baik. Saya lihat ayat ini menarik juga. Ketika kamu masuk ke rumah itu, berilah salam. Ya betul, bersalaman kita. Jika penghuni di rumah itu layak, biarlah kamu salam sejahteramu merestui mereka. Jika tidak, biarlah salammu itu kembali kepadamu. Sekiranya sesuatu rumah atau bandar enggan menyambutmu atau mendengar kata-katamu, tinggalkanlah tempat itu dan kebaskanlah debu daripada tapak kakimu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman itu, hukuman atas Sodom dan Gomora lebih ringan daripada atas bandar itu. Ini menarik sekali. Ya, itu bacaan teks yang berkaitan dengan melayani domba hilang. Kita lihat sedikit pendahuluan ya. Yesus memberi arahan khusus kepada murid-muridnya untuk melakukan pelayanan dengan penuh dedikasi dan mempunyai tujuan dan sasaran yang benar. Yesus juga memberi amaran tentang apa yang akan mereka hadapi dalam pelayanan. Dalam Matius 10:15, kita boleh mendapat beberapa pelajaran bagaimana kita dapat melayani domba yang hilang dengan berkesan. Nah, lihat itu gambar. Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan tentang domba yang hilang dalam khotbahnya. Matius 18, Lukas 15. Saya pun heran. Tuhan Yesus gunakan domba. Why? Kita lihat nanti ya. Nah, itulah gambar domba. Sifat domba yang ketara. Yang belum lihat domba di depan pada hari ini. Kamu yang di rumah, menonton live streaming ini, lihat baik laptop Anda. Kurang peka tentang arah, ini domba. Tidak mampu membela diri dan lemah. Perlu bantuan bila rebah. Dengar dengan jelas suara penjaga, bersih dan sentiasa patuh. Ini domba. Ini sedikit yang sampai daripada kamus ya. Jadi mencari domba hilang, melayani domba yang hilang. Anda dan saya domba ya. Dalam Alkitab, domba kerap disebut dibandingkan dengan hewan yang lain dan selalu dijadikan korban persembahan. Kenapa? Dalam Alkitab, boleh saya katakan kena domba ini lemah, lembut, senang tangkap. Tangkap kambing, sudah tangkap kambing, tahu? Dia dapat tanduk kita. Jadi domba senang, ayam dapat terbang. Mungkin itu. Domba juga diibaratkan anak Tuhan. Itu sebabnya kita mencari domba yang hilang. Dikatakan domba yang hilang. Bahkan Alkitab merujuk Yesus sebagai domba Allah. Menurut Alkitab, bila kita lihat topik seperti ini, melayani domba yang hilang, bermaksud domba ini istimewa. Sangat istimewa. Jadi mari kita pada hari ini lihat domba yang hilang, mencari domba yang hilang. Ada 5 perkara yang saya mau ketengahkan untuk kita. Melayani domba yang hilang, kita perlu mentaati perintah Tuhan menurut Alkitab. Mentaati perintah Tuhan. Pergi ke tempat yang Tuhan tentukan. Nah, gereja kita BKBM pergi ke Semunjan,
pergi ke tempat yang lain yang telah ditentukan, bahkan pergi ke Kapit, pergi ke Kalimantan yang telah ditentukan. Mengenal pasti tempat pelayanan. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan dia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke tempat kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Maksudnya, tahu tempat kita melayani. Ini Longdaloh. Kita diberi peluang membaptiskan 7 orang anak muda di Longdaloh. Longdaloh ini di Patah, jauh. Pastor Gaby, rugi kita datang. Pada mulanya kita fikir Longdaloh itu Penan. Orang Penan ini luar biasa. Tahu bahasa Kayan. Semua tahu bahasa Kayan. Dalam hati saya, ketinggalan zaman orang Kayan. Tak tahu bahasa Penan. Orang Penan tahu bahasa Kayan. Luar biasa. Jadi puji Tuhan. Kita pergi ke sana, waktu cuti sekolah itu, ramai mereka datang. Jadi taatilah perintah Tuhan dengan sempurna. Ya. Taati firman Tuhan. Pergi memberitakan Injil ke pendalaman. Dan kita lihat dalam Hizkia 44:14. Ya, gambar sebelah itu kemah tercantik Sis Diana Ruth. Aku menetapkan mereka untuk bertugas di Bait Suci dan melakukan segala pelayanan yang berhubungan dengan itu dan melakukan segala sesuatu yang perlu di situ. Bermaksud pelayanan Tuhan harus taati. Taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Yang kedua, melayani domba yang hilang berkesan harus mengetahui isi kandungan firman Tuhan. You must understand the word of God. Itu sebab kita baca firman Tuhan. Memberitakan pesanan Tuhan, memberitakan amaran Tuhan, memberitakan sumber keselamatan Tuhan. Penting ini kita tahu. Sebelum kita pergi menginjil, sebelum kita pergi ke tempat penginjilan, harus tahu firman Tuhan. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Pujian penyembahan tadi pun peran sama dalam hati saya. Puji Tuhan. Tim pujian penyembahan telah memilih lagu pujian yang tepat supaya kita tahu firman Tuhan pada hari ini. Amanat agung Tuhan. Matius 28:18-20. Yesus datang kepada mereka dan berkata, segala kekuasaan telah diserahkan kepadamu, baik di surga maupun di bumi. Oleh itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dengan nama Bapa, Anak, Roh Kudus, ajarlah mereka supaya taat akan segala perkara yang telah kuperintahkan kepadamu. Aku akan senantiasa bersamamu hingga ke akhir zaman. Berarti kita harus mengetahui firman Tuhan. Amanat Tuhan untuk kita. Yeremia 3:22, ini muda-mudi di Longdaloh. Waktu kita buat tantangan, siapa yang mau menyerah hidup kepada Tuhan, ramai yang datang. Kembalilah, wahai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan kamu daripada kemurtadanmu. Inilah kami datang kepadamu karena engkaulah Tuhan Allah kami. Kita mahu setiap orang datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, mengatakan engkaulah Tuhan. Engkaulah penyelamat kami. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus pada hari ini, mari kita melibatkan diri dalam pelayanan Tuhan. Yang ketiga, melayani domba yang hilang. Harus mengenal tujuan pelayanan. Harus mengenal. Layani orang yang dalam kelemahan tubuh, bangkit ke semangat orang yang lemah, hapus kuasa kejahatan, lakukan pelayanan dengan murah hati. Ini perkara yang perlu kita tahu, tujuan pelayanan. Dan kita pergi ke Semunjan. Nanti kita lihat gambar ya. Dan saya fikir bila saya baca teks ini, apa yang kita lakukan di Semunjan pada tempoh hari, betul. Kita halaukan roh jahat, kita bantu membangkitkan semangat orang, kita sembuh orang yang sakit. Untuk pengetahuan Anda, ada seorang ibu, nanti saya tunjuk gambarnya nanti. Ibu itu menyerah hidup kepada Tuhan, seminggu kemudian dia meninggal dunia. Saya tak sangka. Bayangkan malam Sabtu 22 datang kebaktian. Dan suaminya bawa kami berdoa di rumahnya. Sihat. Dan dalam minggu ini Pastor Johan beritahu ibu yang terdoa itu pastor sudah meninggal dunia. Dan tim yang pergi ke Semunjan murah hati. Dan mereka kumpulkan sedikit sumbangan sudah dikirimkan kepada mereka. Sihat, ibu muda. Dan bersyukur tim BKBM pergi ke sana
Dia serah hidup kepada Tuhan, kemudian pergi kepada Tuhan, meninggal. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirkanlah setan. Sabila saya lihat ayat ini, pada malam itu, malam 22 hari bulan Jun, ada satu bilik, tempat kami sembahyang, berdoa, bilik itu masuk ke rumah, dan mereka mengatakan ada satu mayat, mereka melihat mayat di bawah rumah, di bawah tangga. Dan orang jemaat yang lain keluar, kami Bapak Pastor bersama. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan beri hikmat pengetahuan. Mereka melihat mayat ini, anak yang kami doakan ini, lupa nama dia. Seorang pemuda yang ketagi dadah, mau kembali kepada Tuhan, puji Tuhan. Kemudian selepas mereka keluar, dan kami bawa anak ini, pemuda ini, tempat mereka melihat mayat itu. Bukan mimpi, mayat. Dalam hati saya begini, sebenarnya kamu yang itu mayat kamu ini. Karena kamu makan dadah, kamu akan mati. Maukah kamu mati? Dia terus diam, saya tidak mau. Puji Tuhan. Saudara-saudari dikasih Tuhan, kita pergi menginjil, beritahu perkara ini yang benar. Lukas 4, 17, 19, firman Tuhan, kabarnya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itu yang kita harus yakin. Yang keempat, melayani dengan iman. Kita melayani Tuhan dengan iman. Tuhan pasti mencukupi keperluan dalam pelayanan. Tuhan menyediakan sumber keperluan kita. Menurut firman Tuhan tadi, janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dan perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut dan tongkat atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Itu maksudnya Tuhan mencukupi. Sekarang kita mau lihat gambar. Kena Pastor Steven kita, Pastor banyakkan gambar tentang pelayanan pergi ke Semunjan. Itu sebab saya pilih poin yang keempat. Dengan iman kita pergi. Semunjan, Sibuyau itu jauh. Sangat jauh. Jalan kaki kita sampai dari sini. Menggunakan kendaraan 10 jam, 11 jam. Itu sebab kami bermalam di Sibu. Nah, ini gambar umat Tuhan BM pergi ke Semunjan untuk mengunjungi tempat pelayanan Pastor Johan. Sebenarnya aku ada segalanya, kata Paulus, bahkan berlebihan, sudah cukuplah bagiku setelah menerima kiriman dari tangan Epaphroditus, bau yang harum dan persembahan yang diterima serta diridai Allah. Allahku akan membekalkan segala keperluanmu daripada kekayaannya yang termulia dalam Kristus Yesus. Tuhan mencukupi keperluan. Nah, kami sampai, mereka sambut kami dengan baik. Ayat firman Tuhan tadi betul lah. Ini Pastor Johan. Masih bujang nih, cari pasangan tuh dia. Yang single di sini, yang perempuan boleh. Pastor Johan. Boleh saya katakan, Pastor Johan ini luar biasa. Baik, itu gambar seterusnya. Gambar, puji Tuhan, ramai ibu datang kali ini. Yang Deacon Margaret, Deacon Rosemary mereka, Deacon Hartini dan yang lain. Dan ibu ini sakit. Didoakan.
Ya, ini gambar malam 22 di Kampung Raya. Ini ibu yang menyerah diri kepada Tuhan. Ini suaminya. Ini ibu yang saya katakan tadi, sudah didoakan, ini rombongan kita mendoakan mereka yang menyerah diri kepada Tuhan di rumah panjang. Selepas kebaktian itu, suaminya panggil kami laki saja, pastor saja pergi. Rombongan tak dibawa, saya pun heran. Ibu N tanya saya kan, kenapa tak bawa kami ya? Permintaan orang. Ti orang ngasuh laki aja, nak tahu orang bukan ngau. Kurang lebih begitulah. Dan sebenarnya sakit dia tak kritikal lah, karena dia sehat dia. Dan waktu kami berdoa di rumah dia, apa bahan doa ya? Oh dia tuh minggu depan akan dibedah, ada ketumbuhan dalam perut rahim besar. Dalam penglihatan saya sendiri, oke lah ibu ini dia sehat. Ada kebaktian, ada di sana. Ini dia, nih. Kebaktian di Temiang. Dan ini dia di sini. Ini dia. Ini kebaktian di Temiang, tempat pesta Johan tinggal. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bila saya pikir sampai ke rumah pada hari ini, kita pergi ke Semunjan itu tepat pada masanya. Terima kasih untuk Deacon Jau yang katakan, saya tak ada, pergi sajalah kamu orang. Ada Deacon Margaret, Deacon Rosemary, mereka bersama. Seandainya kami tidak pergi pada 22, 21, 22, 23 Jun yang lalu, dan ibu itu meninggal dunia, saya rasa sangat sedih sebenarnya. Karena ibu ini juga melayani kami. Sihat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tepat pada masanya kita pergi menginjil. Kita pergi melawat. Kita memberitakan Injil. Jangan tunggu-tunggu. Kalau itu gerakan hati untuk kita pergi, walaupun dalam jadwal kita, jadwal penginjilan yang Saudara Deacon Jau beri, banyak tertarik diberi, tapi selalunya sudah tertunda oleh karena sesuatu yang tidak dapat dielakkan, sepertinya pergi ke Kapitu. Bila lihat semua yang terjadi, bila lihat ibu ini, karena Pastor Johan berhubung dengan kita, ini ibu ini, bunda ini tua semua nih, ini tua. Yang ini muda dan dia meninggal dunia. Ini Pastor Johan di sini. Handsome Pastor Johan nih. Bila itu terjadi, bila Pastor Johan Mesias dalam penginjilan, ibu yang terdoa pada hari itu pastor dia meninggal. Aduh. Ada juga ucapan syukur kita, ada juga kita sedih. Terima kasih untuk gereja kita BKBM yang mengutus rombongan ke sana pada 21 Jun yang lalu. Tepat pada masa Tuhan, dan ramai orang tepat dalam Tuhan. Ramai orang menyerah diri kepada Tuhan. Mendoakan orang sakit, menghalaukan roh jahat, ada. Sama ada lari atau tidak, hanya Tuhan yang tahu. Tapi yang penting, orang diselamatkan. Ada orang yang menerima Tuhan sebagai juru selamat. Ada yang telah menyerah diri kepada Tuhan. Ini AMG kita bersama Pastor Johan. Saya mau sebut sedikit tentang lawatan ini ataupun apa yang saya lihat. Ini Pastor Johan yang gereja kita BKBM apa nama istilah pakai Pastor? Sponsor. Dan daerah Semarahan sangat senang hati. Kena lama saya di Kuching, pernah saya pergi tempat ini dari SMK Semunjan, limpas ke tempat itu. Kawasan ini boleh saya katakan keras sedikit, keras. Keras bermaksud sukar terima Injil. Puji Tuhan gereja kita dengan murah hati
respon dengan tanggung jawab untuk membantu daerah Semunjan, daerah Kota Semarahan di Sibuyau untuk membantu Pesta Johan. Keperluan yang paling patut kita pertimbangkan pada hari ini adalah pengangkutan. Menurut Dekan Rosemary minggu lalu, dia tumpang ketua pelayan ataupun ketua muda-mudi pergi menginjil. Dan dia mesej saya personal ya, dia kata, saya hanya perlu kereta kecil saja. Karena di Semunjan, di daerah Sibuyau, semua bukan seperti pergi Patah sana, bukan seperti Long Daloh sana, bukan seperti Long Bedian atau pergi Long Atip, ataupun pergi ke Ulu. Memerlukan 4-wheel drive. Di Semunjan, kata dia, di Sibuyau, kereta kecil pun boleh. Yang penting dapat jalan. Dan saya mencabar kita pada hari ini. Kita boleh pertimbangkan perkara ini. Dalam 6 bulan dia ada di sana, hasil pelayanan saudara ini, Pesta Johan kita ini yang kita doa setiap hari Selasa itu, ataupun hari Minggu, amat berkesan. Ramai orang datang, dia mempunyai karisma yang menarik. Dia berani, dia dengan penuh yakin mengunjungi setiap keluarga. Kampung Temiang yang kami pergi itu, sudah tahu semua dia. Tahu semua mereka siapa itu Pesta Johan. Ini waktunya gereja BKBM memikirkan tindakan yang tepat, yang positif untuk membantu pelayanan ini. Saya fikir karena itu yang dimisikan saya kan. Saya tak perlu kereta besar pasta. Kereta kecil pun dapat pergi ke semua ini. Saya pun sudah pergi ke Sibuyau. Semua puji Tuhan di sebelah selatan negeri Sarawak ini jalannya baik semua. Hanya kita di utara hanya kurang baik, tapi akan baik juga lain kali, jangan susah. Jembatan Merudi sudah disiapkan, itu tandanya baik juga. Jangan salahkan kerjaan ya, itu lambat betul. Kemudian saya menyuruh gereja BKM pada hari ini mempertimbangkan keperluan saudara kita Pesta Johan di Semunjan untuk memudahkan dia mengunjungi rumah panjang di Sibuyau dan di daerah Semarahan, di daerah Semunjan. Sejak dia pergi ke Semunjan, ke tempat ini, ramai orang datang ke gereja. Seperti yang terlihat gambar tadi, ramai ini. Sebelum ini tidak. Berarti ini masa menuai. Sedang menguning tempat itu. Dan hamba Tuhan yang kita utus di sana tepat dan amat berkesan. Setahu saya. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kita fikir baik-baik. Nanti selain terakhir nanti saya akan tekan lagi. Kelima, yang terakhir, bersandar kepada Tuhan dalam pelayanan. Tetap bergantung kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan menyertai dalam pelayanan. Percaya bahwa Tuhan melindungi dalam pelayanan Tuhan. Seperti yang dalam Matius 10, 11 sampai 15 itu. Ini Komsel Lutong. Saya juga bersyukur sekarang. Semua Komsel bersemangat. Ada baju uniform. Yang belum ada Komsel, datang hari Selasa. Lihat Komsel bersemangat. Bagi saya yang memperhatikan, semua Komsel sekarang ada uniform untuk melayani pada hari Selasa. Bersemangat datang. Yang belum ada Komsel, ikut Komsel. Yang tak tahu di mana Komsel, datang hari Selasa dulu. Senang saja, jam 8 malam, bukan lama. Jam 8, habis jam 9, paling lama pun 9.30, 9.15. Jangan terdatang. Dari sana kamu, saya belum ada Komsel. Ikutlah yang ada uniform. Ikutlah Lutong punya Komsel. Ikutlah yang Immanuel punya, Hosana punya. Ikut, jangan tak ikut. Ini masanya kita menggerakkan. Pelayanan misi akan bergerak kalau kita giat dalam semua aktiviti gereja. Diberkatilah orang yang bersandar kepada Tuhan. Yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Dia akan seperti pokok
yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi sungai. Dia tidak takut ketika panas datang dan daunnya tetap hijau. Dia tidak khawatir pada tahun kemarau dan tidak akan berhenti menghasilkan buah. Ingat firman Tuhan. Kalau kita bergantung pada Tuhan, bersandar pada Tuhan dan pelayanan Tuhan, Tuhan akan berkati. Nah, saya dengar Deacon Jau ada beritahu akan pergi situ tempat lagi. Berhutang kita Long Tujang dengan Kapit itu jauh sangat. Saya berhubung dengan Pastor Unggi, mungkin dapat pergi bulan September. Karena sudah tertunda. Kalau Tuhan izinkan kita pergi ke sana. Bergantung pada Tuhan. Komsel seterusnya. Bukan komsel ini guru PKK kita. Yang melayani pada hari malam Selasa. Kita menggerakkan setiap pelayanan sekarang. Melibatkan diri dalam pelayanan Tuhan, dalam misi Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Bukan guru PKK hamba uang, tahu. Jangan salah tafsir ya. Pastor Yusuf pilih guru PKK gambar itu hanya gambar sajalah. Cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sesekali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ini firman Tuhan. Jadi dalam pelayanan Tuhan, pergi. Tuhan mencukupi keperluan. Dan gereja BKBM, saya percaya telah diberkati dengan luar biasa. Ini waktunya, dalam bulan misi ini, kita libatkan diri dalam pelayanan misi. Ini kaum bapak, pengurusi pelayanan kaum bapak. Minggu depan ada gotong royong bapak buat. Itu pun misi. Pelayanan misi ini bukan saja memberitakan Injil. Waktu saya pergi ke Thailand dulu, pelayanan misi. Apa kami buat? Cat rumah missionary. Jadi pelayanan misi juga cat gereja ini, bersihkan gereja ini. Minggu depan 13 hari bulan Julai, kan betul? Datang, jangan fikir komite saja datang. Semua bapak datang. Tapi ada juga merasa itu ada seminar misi kan Pastor di airport 13. EJK pelayanan misi kalau mau ke airport pagi minggu depan, Sabtu depan pergi. Yang tak ada mana pergi ke sini gitu royong. Itu pun misi. Jangan fikir misi itu memberitakan Injil. Saya ini pernah ikut berbagai misi sudah. Bukan khotbah, kami catkan rumah misionari di Thailand. Itu masa dulu-dulu. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Di dalam pelayanan Tuhan, jangan risau. Tuhan mencukupi. Jadi, saya pesan, mengapa saya pilih kaum bapak di sini? Karena minggu depan, bapak gereja ini ada gotong royong. Yang tidak kemana-mana, yang tak ada apa-apa lain, datang untuk bersama. Saya tak dapat datang ya, karena saya sudah sign nama saya di airport itu. Karena ketua daerah kata, semua pastor pergi. Dari jam 8 sampai jam 1, tak ada makan. Mati luar biasa seminar itu. Tak ada makan, tak diberi makan. Ya serius, I'm serious. Nah, lain juga ini, tapi gotong royong kita ada diberi makan, saya dengar. Kan Strom, ada kan? Gotong royong, ada makan. Jadi yang guru ya. Memang betul, seminar yang di airport road itu misi tak diberi makan tengah hari. Dalam hati saya, kami yang makan obat, tak boleh tak makan obat. Betul Jos ya. Yang makan obat, tak boleh tak makan, nanti bergetar. Kalau makan obat diabetes kan, tak makan, bergetar kita ini. Bergetar, betul. Jadi ingat ini. Minggu depan, kaum bapak datang ke sini buat gotong royong. Itu pun misi. Please don't misunderstand me. Misunderstand me. Semua kerja untuk Tuhan ini di Tuhan, dalam gereja Tuhan, dimanapun namanya misi. Yang kami pergi ke Semunjan itu bukan semua kami khotbah. Semua kami ada yang berdoa, ada yang membantu yang lain. Itu pun misi. Kesimpulan pada hari ini, dengar baik-baik.
Ini gambar sebenarnya sebelah kanan itu pengurusi pelayanan kaum Bapak, penginjilan. Cikgu Dikenjau. Dan sebelahnya itu Cikgu Jem. Kawan saya dulu, sama mengajar dulu. Sekarang dia sudah menjadi ketua kampung ataupun penghulu, naik pangkat semua. Baik, ini gambar ini saya sengaja tunjuk kepada kita, ini pengurusi penginjilan, pelayanan penginjilan kita. Kalau mau ikut penginjilan, hubungi dia. Kesimpulan, melayani domba yang hilang dengan berkesan kita perlu mentaati firman Tuhan. Mengetahui isi kandungan firman Tuhan, mengenal sasaran pelayanan kita, melayani dengan iman, dan tetap bersandar kepada Tuhan. Marilah kita melibatkan diri dalam pelayanan misi. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan hari ini, bila lagi? Tim punya penyembahan, mari naik. Bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis ya. Betul, tertulis. Ya, betul tulis. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin kita tak dapat pergi ke Semunjan, tak dapat pergi ke Sebuyau, tak pergi ke Long Tujang, tak pergi ke Kapit, tak dapat pergi ke Kalimantan, ke tempat lain. Berdoa. Kalau sudah berdoa, beri uang, beri kereta untuk pelayanan Tuhan. Baca ayat ini berulang-ulang hari ini. Anda dapat melakukannya. Memberi uang untuk Tuhan, memberi masa untuk Tuhan, dan pergi dengan iman, memberitakan Injil. Mari berdiri. Itu Tuhan Yesus, gambar Yesus. Pergilah ke seluruh bumi. Hari ini ini minggu misi, bulan misi. Setiap khotbah hari ini sampai minggu yang kelima bulan Julai ini, minggu keempat, semua khotbah kita berkaitan dengan misi. Ini minggu pertama tentang misi. Nyanyi bersama, hayati lagu ini. Seluruh bumi, beritakanlah Injilnya, jadikanlah semua bangsaku dimenangkan dalam nama. Nyanyi bersama. Dengan sungguh-sungguh, jangan takut dan gentar hatimu. Tuhan Yesus bersamamu. Tuhan mau sertai-Mu. Haleluya Tuhan. Ingatlah di dalam perjanjian, engkau akan dimenangkan. Pergilah hari ini. Berjalanlah menurut perintahnya. Tuhan mempersiapkan jalanmu, dan kuasanya diberikan padamu, dan perlengkapan
Berjalanlah pagi ini. Berjalan. Boleh kita berjalan. Bergerak. Berjalan. Berjalan seperti Yesus tu. Boleh bergerak sikit. Kita mau berjalan bersama Tuhan Yesus. Memberitakan Injil. Haleluya. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami telah mendengar sabda firman-Mu. Melayani domba hilang. Kami perlu tahu tujuan pelayanan. Kami perlu tahu Engkau Tuhan. Tahu inti firman-Mu Tuhan. Umat-Mu di BKBM Tuhan telah pun melakukannya. Dan kami mohon sekali lagi Tuhan, supaya setiap umat Tuhan di gereja ini sedar setiap diri kami ada peranan penting. Seandainya kami pun dapat pergi Tuhan, memberitakan Injil, kami boleh berdoa, kami boleh memberi untuk Tuhan, kami boleh pergi meluangkan masa kami pergi, kami juga boleh beri kendaraan kami, harta benda kami untuk pelayanan misi. Bapa Surgawi, Tuhan berkati umat-Mu di tempat ini. Gereja Bukit Kinada bersama Tuhan, berkati setiap diri mereka yang telah pun mempunyai visi untuk memberitakan Injil. Umat Tuhan di rumah yang betul live streaming ini, Tuhan berkati. Supaya kami sama-sama Tuhan menjangkau jiwa bagi-Mu. Bapa Surgawi, ini doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, silakan duduk.